pertama yaitu mengenai politik desentralisasi. Desentralisasi merupakan kebijakan lama yang kembali diterapkan pada masa Orde Baru. Desentralisasi bertujuan untuk meningkatkan pembangunan di suatu negara. Adanya desentralisasi ini merupakan akibat dari kritikan masyarakat mengenai pemerintahan pusat yang bersifat terpusat dan mengabaikan daerah. Adanya desentralisasi ini dapat mendorong terciptanya otonomi daerah. Dalam kebijakannya, pemerintah mulai melakukan pemekaran pada daerah administrasi sesuai dengan Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah. Sejak reformasi, pembangunan di Indonesia bersifat desentralisasi melalui otonomi daerah secara terbatas melalui prinsip sentralisasi. Hal ini bertujuan untuk mempertahankan kesatuan NKRI dan memperkecil terjadinya pertentangan antara pusat dan daerah. Sebenarnya, proses desentralisasi di Indonesia ini bersamaan dengan perubahan sistem pemerintahan demokrasi di Indonesia. Karena sejak pasca reformasi, Indonesia masih berada di fase transisi demokrasi. Dalam konteks ini, bangsa Indonesia sedang mencari cara bagaimana cara membentuk tipe-tipe pemerintahan mana yang akan diterapkan kembali untuk mengakhiri masa sebelumnya. Ketika Indonesia sedang sibuk-sibuknya menerapkan dua perubahan sekaligus, yaitu desentralisasi dengan demokrasi, Indonesia itu dinobatkan sebagai negara pertama yang mampu menerapkan dua perubahan besar tersebut. Kemudian, setelah bebas dari pemerintahan lama, Indonesia dinobatkan kembali menjadi negara ketiga terbesar yang menerapkan demokrasi setelah India dan Amerika Serikat, walau demokrasinya masih tahap awal. Desentralisasi pada pandangan masyarakat biasa itu biasanya berkaitan dengan pengalokasian sumber daya, baik itu di pusat maupun di daerah, dapat mewujudkan pemerintahan yang baik, dan dapat menerapkan kebijakan-kebijakan yang menyeluruh, bukan terpusat. Hakikatnya, desentralisasi di Indonesia itu masih dalam pengembangan. Walau banyaknya terjadinya permasalahan, tapi banyak pula masyarakat yang mengajukan terjadinya pemekaran daerah. Saya Ada Fitriana, perwakilan dari kelompok 10 akan melanjutkan materi mengenai permasalahan desentralisasi yang ada di Indonesia serta solusi dari permasalahan tersebut. Ada 8 permasalahan timbul pada masa desentralisasi tersebut. Yang pertama yaitu timbulnya peraturan daerah bermasalah. Yang kedua, adanya belanja pegawai yang berasal dari anggaran daerah. Lalu, banyak melakukan pemekaran wilayah. Yang keempat, pajak yang terbatas mengakibatkan pada lemahnya pendapatan daerah. Selanjutnya yang kelima yaitu pembangunan nasional belum terrealisasi dengan baik. Yang keenam, ketidaksiapan aparatur pemerintahan dengan tugasnya. Yang ketujuh, pembangunan tidak merata, dan yang kedelapan yaitu penambahan jabatan atau organisasi pemerintahan pusat. Selanjutnya yaitu ada beberapa rekomendasi cara penyelesaian dari permasalahan di atas, yaitu yang pertama, memperjelas pembagian kewenangan. Daerah yang berwenang seharusnya memiliki kekayaan untuk pegangan jika sewaktu-waktu ada kekurangan dana. Lalu, membiasakan aparatur pemerintah daerah untuk mengemban tugas dengan mandiri dan berkompeten. Yang keempat, penguatan lembaga legislatif yang dipilih oleh masyarakat lokal sehingga mudah untuk menjalankan kebijakan yang telah direncanakan. Yang terakhir yaitu administrasi pemerintah pusat. Administrasi pemerintah pusat seharusnya melayani hanya sebagai penasehat, inspektor, dan tidak memiliki peranan yang strategis dalam kewenangan lokal. Yang kedua, pelaksanaan pemilu, pilpres, pilkada di era reformasi. Berdasarkan Undang-Undang Pasal 1 Ayat 2 yang menyatakan bahwa kekuasaan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan berdasarkan undang-undang. Hal ini telah menjelaskan bahwa kedaulatan suatu negara berada di tangan rakyat dan dilaksanakan berdasarkan aturan perundang-undangan yang berlaku. Pemilihan umum merupakan bagian dari penggunaan hak rakyat salah satunya.
Negara Indonesia melaksanakan pemilu dalam rangka pemilihan presiden dan wakil presiden yang pertama kalinya pasca reformasi, yaitu pada tahun 2004 yang berdasarkan kepada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang pemilihan umum presiden dan wakil presiden yang dipilih langsung oleh rakyat, yang jauh berbeda dengan era Orde Baru, di mana pada era Orde Baru pemilihan presiden dan wakil presiden selalu tunggal dan sudah disiapkan calonnya sebelum pemilihan legislatif. Dari masa ke masa, penyelenggaraan pemilu di era reformasi ini terus mengalami penyempurnaan demi penyempurnaan. Yang semulanya calon legislatif terpilih dan dipilih berdasarkan nomor urut calon, semisal calon yang memiliki nomor urut paling atas memiliki peluang terpilih lebih besar daripada calon yang memiliki nomor urut di bawahnya, meskipun jumlah suara yang didapat lebih tinggi. Sistem seperti ini banyak menuai kritik yang dianggap tidak mencerminkan kehendak rakyat. Kemudian prinsip ini pun dihapuskan dan diganti dengan sistem peralihan suara terbanyak, di mana calon yang mendapatkan suara terbanyak, ia berhak menang dan menduduki posisi di lembaga legislatif. Pemilu dengan semangat reformasi seperti itu memang terasa pada pemilu tahun 1999 dan tahun 2004, di mana setelah tahun ini pemilu terasa begitu hambar, karena di dalamnya sudah bercampur dengan kepentingan individu, kepentingan kelompok, dan kepentingan partai yang terasa begitu kental hingga sampai ke daerah-daerah di Indonesia. Saya Wahyu Mardatila dari kelompok 10 akan menyampaikan materi dari kelompok kami, yaitu mengenai isu-isu politik pada era reformasi. Waktu Presiden Soeharto turun dari jabatannya pada Mei 1998, peristiwa ini menandai awal dari sebuah era baru dalam sejarah Indonesia. Setelah dikuasai oleh rezim otoriter Orde Baru, Soeharto, selama lebih dari 3 dekade, Indonesia memulai fase baru yang dikenal sebagai reformasi. Dan era ini dipandang sebagai awal periode demokrasi dengan perpolitikan yang terbuka dan liberal. Dan dalam era baru ini, otonomi yang luas kemudian diberikan kepada daerah yang tidak lagi dikuasai sepenuhnya oleh pemerintah pusat atau yang disebut desentralisasi. Dan dasar dari transisi ini dirumuskan di dalam undang-undang yang disetujui oleh parlemen dan disahkan Presiden Indonesia pada tahun 1999 yang menyerukan transfer kekuasaan pemerintah dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah. Nah, seiring dengan kekuasaannya itu, korupsi juga terdesentralisasikan ke tingkat daerah. Nah, munculnya negara-negara bayangan, tempat elit daerah memegang kendali kekuasaan, bisnis, dan aliran dana juga. Dan salah satu korban dari era baru ini adalah lingkungan hidup Indonesia. Proses desentralisasi juga disertai dengan tindakan-tindakan kekerasan di daerah-daerah di Indonesia. Nah, kekerasan ini terkait kuat dengan aspek etnis atau agama karena munculnya persaingan untuk posisi politik lokal dalam kaitannya dengan kebangkitan identitas daerah. Sekian materi dari saya.